Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, khairuddin, barakallahu fikum. Di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala masih nantiasa memberikan pada kita kucuran nikmat yang begitu sangat banyak. Nikmat-nikmat yang sebelumnya kita rasakan. Allah memberikan kita nikmat semenjak kita bangun tidur sampai kita akan tertidur kembali. Tiada waktu, tiada detik yang mana kita lewati pasti melalui kucuran-kucuran nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut syukuri, dan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan tersebut adalah nikmat bahwasanya Allah membimbing kita untuk bisa hadir di majelis ilmu, bisa hadir di majelis ilmu. Kata para ulama kita rahimahumullah bahwasanya majalisul ilm, tempat-tempat belajar agama, majelis taklim, kajian, menuntut ilmu, hadir di taklim seperti ini kata para ulama rahimahumullah min ajallil qurubat, di antara ibadah-ibadah yang paling mulia. Jadi pasca ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan, di situ ada ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti tilawah Quran misalkan, seperti sedekah misalkan, seperti salat sunnah misalkan, dan ada ibadah talabul ilmi. Maka kata para ulama, talabul ilmi inilah yang merupakan ibadah paling mulia daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW melalui lisannya yang mulia ini menjadikan majelis ilmu dan penuntut ilmu keduanya disamaratakan seperti jihad dan mujahid yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiada orang yang beribadah sunnah kemudian Allah dan Nabi-Nya sebutkan orang tersebut seperti mujahid fisabilillah, pahalanya, ganjarannya. Namun talibul ilmi, Nabi SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang keluar ngaji, belajar ilmu agama, menuntut ilmu, kata Nabi SAW, dia sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Intinya kita mendapatkan pahala yang amat besar, dan ini merupakan nikmat yang paling besar yang bisa kita rasakan. Kalaulah bukan karena keutamaan tersebut, tidak sepertinya para ulama kita dahulu itu sampai rela mati-matian untuk belajar. Kita ketahui Al-Imam Ahmad bin Hanbal misalkan rahimahullah, itu rela sampai mengitari dunia, diriwayatkan sampai 2 kali putaran, mengelilingi dunia sampai 2 kali putaran, dengan fasilitas yang masih sangat terbatas daripada kita saat ini. Belum ada kendaraan, belum ada penerangan, belum ada alat komunikasi. Namun Al-Imam Ahmad ini mampu mengitari dunia sebanyak 2 kali diriwayatkan. Untuk apa Imam Ahmad mengitari dunia? Untuk menuntut ilmu, untuk mencari hadis-hadis Nabi SAW.
Kalaulah bukan karena motivasi dan obsesi yang besar itu, maka kayaknya nggak mungkin Imam Ahmad itu mau melakukan hal seperti itu. Imam Syafi'i, Al-Imam Yahya bin Ma'in, Imam Al-Lais, banyak imam-imam lainnya disebutkan bahwasanya mereka seperti apa? Orang-orang yang nggak masuk akal cerita-ceritanya untuk menuntut ilmu. Naik ke atas atap rumah, saking mudah nggak ada lagi apa yang ingin dijual, naik ke atas rumah, kemudian apa? Beliau copot, kemudian atapnya tersebut diambil dan dijual untuk apa? Untuk talabul ilmi. Saking nggak ada lagi biaya, rela pergi ke pasar untuk mengambil sisa-sisa kulit-kulit semangka. Untuk apa? Untuk bisa bertahan di jalan talabul ilmi. Ada yang pergi ke kantor pemerintahan untuk punguti kertas-kertas bekas kantor pemerintahan untuk dijadikan alat tulis. Banyak kisah-kisah para ulama seperti ini. Kalau bukan karena motivasi mereka terkait apa yang ada di balik ibadah menuntut ilmu, sekali lagi rasanya mereka tentu tidak akan melakukan hal-hal yang seperti ini. Maka kita patut syukuri kita bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan khazanah keilmuan kita, tambahan pahala kita, dan yang paling penting apa? Talabul ilmi, kata Nabi SAW, ini bisa menjadi ajang kita mendapatkan pundi-pundi bonus ampunan yang sangat begitu banyak sekalian. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala mu'allimin nas al-khair. Perhatikan ya sekalian. Nabi menyebutkan sesungguhnya Allah, para malaikatnya, kemudian seluruh semut-semut yang ada di dunia ini, semut-semut yang ada di lubangnya. Semut banyak atau sedikit ya? Banyak, jenisnya banyak, jumlahnya banyak. Yang di rumah A, rumah B, tanah A, tanah B, belum di pohon, belum tempat-tempat lain, semut begitu banyak. Dan Nabi sebutkan pula wa hatta al-hud fi bahriha, sampai ikan-ikan yang begitu banyak. Ikan banyak tidak? Banyak, jenisnya banyak, jumlahnya banyak, ikan-ikan begitu banyak. Apa kata Nabi SAW? Makhluk-makhluk tadi yang ada di langit dan di bumi, termasuk ikan-ikan dan semut, la yusalluna ala mu'allimin nas al-khair. Mereka bersolawat, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang-orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Kita bayangkan ikhwan, makna di balik hadis ini, yaitu satu saja kita datang ke majelis ilmu ini, saat ini kita sedang mendapatkan insya Allah ampunan, kucuran ampunan yang begitu banyak. Pertama, dosa kita kayaknya nggak ada habisnya. Setiap hari sepertinya kita tiada hari melalui hari tanpa dosa, ya tidak? Baik disengaja maupun tidak. Dosa mata misalkan, dosa telinga misalkan, dosa lisan misalkan, dosa jari jemari kita misalkan, banyak dosa-dosa yang kita lalui di setiap hari kita. Sementara apa? Istighfar kita, taubat kita sepertinya terbatas. Kita paling banter, paling sedikit atau paling banyak istighfar itu 3 kali 5, 15 pasca kita sholat wajib. Selebihnya apa? Itu pun kalau ingat. Nabi SAW disebutkan orang yang maksum, yang Allah jaga dari dosa. Berapa kali istighfar dalam sehari? 100 kali. Itu Nabi SAW. Kita kayaknya nggak sampai istighfar 100 kali sehari. Itu sangat jarang. Namun di sisi lain apa? Dosa kita sangat begitu banyak. Kemudian yang kedua, jikapun kita istighfar, itu belum tentu diterima istighfar kita. Jikapun kita bertaubat pada Allah, belum tentu diterima taubat kita. Kenapa? Karena bisa jadi masih banyak harta haram yang kita makan. Masih bisa jadi ada hak-hak orang lain yang belum kita berikan. Bisa jadi ada hal-hal lain yang belum kita jadikan kewajiban kita diberikan pada orang tersebut. Masih banyak kezaliman diri kita, banyak penghalang-penghalang sehingga dosa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk istighfar kita. Jadi istighfar kita sedikit dan belum tentu diterima. Satu sisi dosa kita begitu banyak, rasa-rasanya apa? Istighfar kita tadi tidak dapat mengcover dosa-dosa yang kita lakukan. Maka apa solusinya? Nabi SAW memberikan solusi agar dosa kita bisa diampuni, agar dosa-dosa kita bisa terhapus. Hadir ke majelis apa? Ilmu. Karena tadi disebutkan bahwasanya seluruh makhluk langit dan bumi, semua semut-semut, semua ikan-ikan, mereka beristighfar memohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Istighfar kita dengan istighfar semut misalkan, istighfar kita dengan istighfar ikan-ikan, istighfar kita dengan istighfar malaikat, kira-kira pertama lebih banyak mana istighfar kita dengan istighfar mereka? Lebih banyak istighfar mereka, jumlah mereka lebih banyak daripada kita. Kemudian dari sisi kualitas, lebih memungkinkan mana diterima doa kita atau doa malaikat? Doa kita atau doa semut-semut? Doa kita atau doa tanaman-tanaman? Doa-doa mereka lebih berpotensi untuk diterima daripada doa-doa kita. Maka majelis ilmu yang kita hadiri ini bukan tanpa tujuan dan bukan tanpa feedback yang kita dapati. Banyak hasil yang kita dapati dari majelis ilmu, diantaranya apa? Yaitu kita mendapati kucuran ampunan yang begitu banyak dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa makhluk-makhluk yang lain. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mendapatkan kucuran yang begitu banyak dari majelis ilmu yang kita hadiri ini, sehingga kita mendapati dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik sekalian, barakallahu fikum. Tentang dosa dan tentang amal, ini adalah dua hal yang memang terus senantiasa kita perhatikan, senantiasa kita muhasabah, karena usia kita sangat terbatas. Hari-hari dunia ini semakin berkurang dan hari-hari akhirat itu semakin dekat dengan kita. Hari-hari akhirat semakin dekat dengan kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau mengantar jenazah ke dalam kuburnya, ke dalam tempat peristirahatan terakhir, beliau pernah berkata sebuah perkataan yang sangat patut kita perhatikan dan kita renungi, yaitu apa? Bahwasanya mayat yang saat ini di dalam kubur, di dalam lubang yang sudah masuk, dan kita semua itu semuanya adalah jenazah. Kata Imam Hasan Al-Basri, semua kita adalah jenazah. Namun apa? Bedanya yang itu sudah masuk duluan dan kita akan menyusul saja. Semua kita dari jenazah. Namun banyak di antara kita apa? Yang tidak menyadari atau kurang engah dan kurang persiapan bahwasanya kita akan menyusul orang-orang yang sudah masuk ke dalam kuburnya. Maka dua hal yang perlu kita perhatikan adalah sudah seberapa banyak bekal amal yang kita persiapkan. Dan yang kedua adalah sudah bisa tidak kita mendapatkan ampunan dosa yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita masuk ke dalam kubur kita, ajal datang pada kita dan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal kita masih terbatas dan dosa kita begitu banyak. Ini sebuah kerugian bagi kita, karena kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum dalam kitab Syu'abul Iman, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, bahwasanya al-yawmu amalun bila hisab. Hari-hari sekarang di dunia ini hanya momen-momen untuk kita beramal saja, kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Al-yawmu amalun, hari ini hanya untuk beribadah, ibadah sediakan bekal. Wala hisab, dan gak ada yang mempertanyakan kita. Jadi kalau kita nggak sholat sekarang, gak ada yang ngatur kita ya. Kalau kita nggak puasa, kalau kita lupa tilawah, kalau kita lupa istighfar, kita banyak melakukan dosa, memang saat ini nggak ada yang memberikan peringatan buat kita, nggak ada yang akan mengaudit dosa kita banyak atau sedikit, tidak akan ada yang menghitung pahala kita banyak atau sedikit, nggak ada. Tapi apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Wagodan, dan besok hisabun bila amal. Namun siap-siap, hari besok pasca kita menemui ajal kita, pasca kita sudah wafat, menghirup udara terakhir kita, yang ada hanyalah apa? Hisabun, perhitungan amal kita. Yang ada hanya apa? Tagihan dari dosa-dosa kita begitu banyak. Yang ada hanya apa? Permintaan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wala amal. Gak ada amal-amal lagi yang bisa kita usahakan. Makanya kalau kita mau jeli, kita mau kritis ketika baca Quran, banyak kisah-kisah manusia-manusia yang Allah abadikan, itu mereka banyak menyesal pasca sudah wafat. Banyak orang-orang yang Allah abadikan nyesalnya sudah ketika wafat, dan itu nggak ada akan manfaatnya dan tidak akan ada manfaatnya. Kenapa demikian? Karena yang namanya beribadah, persiapan bekal amal itu kapan adanya? Saat ini ketika di dunia.
Dan ketika sudah wafat, kita sudah masuk ke kubur kita, nafas kita sudah habis, rezeki kita sudah tercukupi, ini gak ada lagi untuk amal. Yang ada hanya apa? Hisab, hisab, dan hisab. Permintaan pertanggungjawaban atas apa-apa yang kita lakukan. Di antaranya Allah abadikan, misalkan dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kata Allah apa? Mumpung masih hidup, mumpung kita masih bisa memiliki harta dan bisa bekerja, maka sedekahlah, berinfaklah sebanyak-banyaknya. Mengapa demikian? Karena nanti ketika kita sudah wafat, ajal kita sudah datang, banyak orang-orang yang menyesal karena nggak sempat beramal. Mereka berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau seandainya Engkau menghidupkan saya kembali, menunda ajal saya, tidak mewafatkan saya dulu, apa kata orang yang menyesal tersebut? Fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ini saya rubah tuh catatan amal saya, dan saya janji saya akan berubah menjadi orang-orang yang saleh. Ini apa? Yaitu orang-orang yang menyesal. Kapan menyesalnya? Ketika sudah wafat. Ketika masih hidup tidak sedekah. Ketika masih hidup tidak salat. Ketika masih hidup mengumbar pandangannya. Banyak dosa-dosa yang dia lakukan. Sedikit muhasabahnya, sedikit amalnya. Namun ketika sudah wafat, datang tadi yang namanya apa? Penyesalan. Di antara ayat lain misalkan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadakumul maut. Allah abadikan momen-momen pasca orang tersebut sudah Allah cabut ajalnya, sudah Allah cabut nyawanya. Apa kata mereka yang Allah sudah cabut namanya? Allah abadikan, faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Atau misalkan qala rabbi irji'un, ya Allah irji'uni, kembalikan saya kembali hidup ke dunia. Mereka minta Allah abadikan kembali hidup ke dunia. Ngapain mereka? Kata Allah, la'alli a'malu salihan fima tarak. Mereka nyesal, la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan jika engkau mengembalikan saya hidup di dunia, a'malu salihan fima tarak, niscaya apa? Saya akan kembali mengerjakan amal-amal yang dulu saya tinggalkan. Dulu banyak ninggalin ibadah, dulu ibadahnya banyak ditinggalkan, sholat banyak masbuk misalkan, sholat banyak di rumah misalkan, banyak tidak berzikir misalkan, banyak mengumbar pandangan misalkan, banyak dosa-dosa lainnya. Sekarang gak ada masalah kita, sekarang tidak ada masalah. Namun nanti ada penyesalan, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kita akan Allah abadikan kalimatnya jika kita tidak maksimal dalam ibadah. Apa kata orang tadi? Saya akan mengulangi lembaran hidup saya agar saya bisa mengerjakan amal-amal yang saya tinggalkan. Apa jawaban Allah? Apa balasan Allah? Kalla, gak bisa. Orang sudah wafat, sudah mati, gak bisa hidup lagi. Innaha huwa kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya ucapan tadi hanya ucapan belaka, gak ada manfaatnya, hanya penyesalan belakang, gak ada manfaatnya. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, karena orang yang sudah ada dalam kubur, sudah ada dalam alam barzakh, ini tidak bisa kembali karena ada dinding pembatas yang gak mungkin dia bisa tembus hidup kembali ke dunia. Intinya apa? Penyesalan tersebut Allah abadikan akan datang ketika kita pasca wafat jika kita tidak maksimalkan ibadah-ibadah yang ada saat ini. Jika kita tidak bisa maksimalkan hidup-hidup kita saat ini, jika kita tidak bisa memaksimalkan potensi berbagai ibadah yang bisa nambah pahala dan bisa menghapus dosa, penyesalan datang belakangan. Yang di awal yang Allah pinta adalah kita persiapkan bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah apa? Allah wanti-wanti kita selama kita masih hidup. Fatazawwadu, siapkan bekal Anda, siapkan bekal kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah bekal yang baik yang kita bisa persembahkan pada Allah adalah apa?
at-taqwa, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kata para ulama, imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Yaitu apa? Yang disebut dengan takwa, kita itu selalu siap patuh tunduk ketika Allah perintahkan suatu perintah. Allah perintahkan A, Allah perintahkan B, Allah perintahkan C, kita senantiasa lakukan, senantiasa kerjakan tanpa ada tanya dan tanpa ada cacat dalam ibadahnya tersebut. Wajib tidak nawahi, dan takwa juga kata para ulama, kita menjauhi apa? Dosa-dosa, kemaksiatan yang Allah larang. Ada larangan A, larangan B, larangan C, sampai seterusnya. Kita jangan sampai apa? Mendekati larangan tersebut, jangan sampai kita kerjakan tersebut. Itu namanya at-taqwa. Maka persiapkan bakal kita. Dan di antara cara terbaik untuk kita bisa senantiasa muhasabah diri kita, agar kita bisa senantiasa mengerjakan amal-amal soleh, agar kita bisa senantiasa memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Kita perlu meningkatkan rasa ihsan, yaitu apa? Senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara asma Allah al-husna, di antara nama-nama Allah al-husna, nama Allah yang baik. Allah punya nama apa? Al-Alim. Allah punya nama apa? Al-Alim. Apa maknanya ikhwah? Yaitu Allah Maha mengetahui semuanya. Allah Maha mengetahui semuanya. Dan Allah juga Al-Khabir. Allah juga Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Allah mengetahui hal-hal yang sangat detail, hal-hal yang sangat rinci yang tidak diketahui oleh mata manusia. Allah ketahui. Al-Khabir. Allah juga apa? Al-Basir. Allah Maha melihat. Meskipun kita melakukan sebuah maksiat, nggak ada yang melihat, tidak ada yang dapat mengontrol kita. Namun apa? Allah Al-Basir. Allah tekankan bahwasanya Allah Maha melihat. Allah melihat perbuatan-perbuatan kita. Dan Allah juga apa? As-Sami'. Allah juga Maha mendengar. Meskipun kita ada ucapan-ucapan yang mungkin tidak didengar oleh orang lain, tapi Allah dengar. Meskipun ucapan-ucapan atau perasaan-perasaan yang hanya apa? Tersembunyi dalam hati, Allah semuanya mengetahui. Maka kita perlu berhati-hati bahwasanya semua gerak-gerik kita, bahwasanya semua langkah kita, sisi kehidupan kita, semuanya enggak luput dari CCTV pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, kita berumah tangga, kita menjalani sebagai masyarakat, kita sebagai orang tua ayah, kita sebagai orang tua ibu, kita sebagai anak, itu harus jalan sesuai sebagaimana yang dikoridorkan oleh Islam, digariskan oleh Islam. Meskipun orang lain gak ada yang tahu, meskipun tidak ada yang bisa mengkontrol kita, sekali lagi, kita tidak pernah luput dari CCTV Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai apa? Allah sendiri sebagian kita yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Ada sebagian kita yang ketika bermaksiat itu enggak jadi karena takut dilihat manusia saja. Ini dia mau maksiat. Namun ketika ada orang lain berubah, dia enggak akan bermaksiat. Dia jaga image-nya. Jika enggak ada apa? Jika ada manusia. Tapi apa? Wala yastakhfuna minallah. Dia enggak takut ketika maksiat, padahal Allah senantiasa mengetahui. Meskipun enggak ada yang melihat, tapi Allah pastikan Allah tetap melihat. Tapi ada orang yang enggak malu seperti ini, bermaksiat, melakukan dosa sendirian, padahal apa? Allah sedang mengontrol dia. Allah sedang melihat dia. Dan Allah tegaskan, wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Padahal kata Allah saat itu sedang bersama dia. Allah sedang melihat dia. Meskipun apa? Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Dia mengerjakan maksiat tersebut, mengerjakan dosa tersebut hanya sendirian di rumahnya, hanya sendirian di kamarnya, di tengah malam, dan hanya berdua misalkan dengan handphone atau komputernya. Gak ada yang melihat. Tapi Allah pastikan apa? Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Allah pastikan Allah bersama dia meskipun dia kerjakan maksiat tersebut di tengah malam, di tengah ruangannya sendirian. Allah pastikan demikian. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan ketahuilah
Kata Allah, sesungguhnya Allah maha meliputi, maha mengetahui, maha mengawasi semua perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan. Perlu berhati-hati ikhlas kalian. Dosa-dosa yang kita lakukan atau maksiat yang ingin kita kerjakan, ini senantiasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'lamu, ketahuilah, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Sesungguhnya Allah mengetahui semua yang ada pada diri kita. Allah ketahui semuanya. Maka kata Allah fahdharuh, berhati-hatilah kalian. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan. Berhati-hatilah kalau mau melakukan dosa. Pikir dulu 100 kali kalau jika ingin melakukan dosa. Fahdharu, berhati-hati kata Allah. Kenapa? Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Allah ketahui semuanya. Allah mengetahui semuanya. Bahkan wa ma tukhfis sudur. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam hati kita, ikhwah. Hal-hal yang belum sempat kita lontarkan, hal-hal yang belum sempat kita kerjakan, namun masih ada dalam hati, itu Allah campur, Allah ketahui. Allah pahami hal demikian. Maka Gak ada penutup, tidak ada tabir yang dapat menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak ingat ini, banyak-banyak kita mengingat ini. Dosa-dosa kita, ibadah-ibadah kita, itu pun juga sama, senantiasa tercatat rapi oleh malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad na'lamu annaka tuwaswisu bihi nafsuh. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang sering dikeluh kesahkan oleh diri kita. Bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kata Allah Allah lebih dekat min hablil warid, dari dari urat leher kita sendiri. Allah lebih dekat. Maknanya Allah mengetahui semua yang kita lakukan, meskipun gak ada orang lain yang mengetahui. Allah ketahui semuanya. Bahkan wa ya'lamu ma fil barri fil bahri fil ardi wal ard fil barri wal bahr. Bahkan Allah mengetahui semua yang ada di langit dan yang ada di lautan, semuanya Allah ketahui. Ikan-ikan yang ada di dasar laut, kemudian hal-hal yang terjadi di atas muka bumi ini, meskipun tidak ada orang yang mengetahui, tapi Allah pastikan Allah ketahui. Bahkan Allah sebutkan lebih rinci lagi, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan satu helai daun yang kering, yang sudah mati, yang dia jatuh dari pohonnya, illa ya'lamuha. Allah tegaskan, Allah mengetahui kapan daun tersebut jatuh gugur dari pohonnya. Harinya hari apa, tanggalnya tanggal berapa, waktunya kapan, detik sekian, Allah ketahui kapan daun tersebut jatuh dari pohonnya. Itu hal yang kecil, lebih kecil dari kita. Apalagi manusia seperti kita yang bentuknya jauh lebih besar dari daun. Ini tidak menutup kemungkinan Allah jauh lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui hal-hal yang kita kerjakan. Maka perhatikan ikhwan, semua perbuatan yang kita lakukan itu tidak akan pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan untuk bisa meyakini kita atau membuat kita semakin hati-hati, Allah tegaskan bahwasanya di sisi kita ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kata Allah, inna 'alaikum lahafidhin. Ketahuilah sesungguhnya di setiap Anda kerjakan, setiap perbuatan yang Anda kerjakan, lahafidhin, ada sosok malaikat yang mulia yang senantiasa menjaga. Apa tugas mereka? Kiraman katibin, senantiasa mencatat, menulis semua perbuatan kita. Yaf'aluna ma ya'lamuna ma taf'alun, dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi semua perbuatan-perbuatan kita
tercatat rapi, terbukukan secara rapi, teraudit secara rapi, dan nanti kelak akan dikembalikan kepada kita dan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti ikhwah, ketika kita hadir atau kita berada di masa kita mempertanggungjawabkan amal kita, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan lisan kita, itu bukan mulut kita yang jawab, bukan lisan kita yang sering dusta yang jawab, bukan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika nanti kita hadir di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdiri, yang kata Nabi, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Kata Nabi, kita berdiri di hadapan Allah, langsung berbicara kepada Allah, tidak ada tarjuman, tidak ada seseorang pun yang jadi penerjemah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Nakhtimu ala afwahim. Pada momen tersebut Allah kunci semua mulut-mulut manusia yang sering dusta. Allah tidak perkenankan untuk menjawab. Yang nanti akan menjawab apa? Wa tukallimuna aydihim. Yang akan menjawab tangan-tangan manusia yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya fulan, kenapa Anda melakukan maksiat A, B, C, D? Lisan nggak bisa menjawab. Namun apa? Tangannya akan memberikan jawaban. Ya Allah, benar yang kau sebutkan, bahwasanya si fulan pada hari sekian, detik sekian mengajak saya, kata tangan, untuk melakukan sebuah maksiat, mengajak saya untuk melakukan perbuatan dosa. Maka hukumlah ya Allah si fulan sebagaimana dahulu di dunia dia menghukumku dengan melakukan maksiat-maksiat. Tangan kita nanti mengadu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan kita akan membeberkan semua yang kita lakukan terhadap tangan-tangan kita ini. Dan nanti gak cukup sampai situ, wa tashhadu arjuluhum. Dan kita perhatikan, kaki pun nanti akan ikut memberikan persaksian. Ya Allah, benar yang dikatakan tangan si fulan, bahwasanya hari tersebut, tanggal tersebut, waktu tersebut, si fulan telah mengajak kami melakukan maksiat, si fulan telah mengajak kami melakukan perbuatan dosa. Maka hukumlah si fulan ya Allah, karena pada saat tersebut dia telah mengajak kami, menghukum kami dengan melakukan maksiat-maksiat. Kaki memberikan apa? Persaksian. Dan ini tidak bisa kita elak dan tidak bisa kita hindari. Pasti apa? Tangan-tangan dan kaki-kaki yang memang Allah ciptakan untuk ibadah, mereka akan memberikan jawaban-jawaban sebagaimana mestinya dan tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya sampai situ, ikhlas sekalian, kulit-kulit yang saat ini kita jaga dari panas matahari, dari luka, dari terbakar api misalkan, atau kita jaga dari hal-hal lain, kulit-kulit kita yang saat ini kita jaga, ini kelak akan menjadi musuh pribadi buat kita, musuh yang sangat besar bagi kita. Jika apa? Jika kita tidak jaga tubuh kita untuk senantiasa melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah abadikan kisah ini ketika apa? Penduduk-penduduk neraka terheran-heran dan bertanya, kok bisa kulitnya ini mengadu pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka lakukan? Apa kata Allah? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Wahai kulit-kulit, kata penduduk neraka, lima syahidtum alaina, kenapa engkau bisa berbicara saat ini dan mengadukan segala perbuatan saya dahulu pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kulit nanti bisa menyebutkan semua yang kita lakukan, berbicara mengadu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata kulit kita? Qalu, kulit-kulit kita berkata, qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang membuat kami, kata kulit-kulit, bisa berbicara saat ini sebagaimana Allah jadikan semua makhluk di dunia waktu itu bisa berbicara. Jadi semua makhluk yang ada saat ini bisa berbicara. Dalilnya apa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan ayat-ayat semisal.
Semua makhluk yang ada di bumi, baik hewan, tumbuhan, benda-benda mati, batu misalkan, yusabbihu lillah, semuanya apa? Senantiasa bertasbih, berzikir, berbicara pada Allah Subhanahu wa taala. Semua hal di dunia saja bisa Allah jadikan berbicara, apalagi kulit-kulit kita. Maka kata kulit apa? Qalu antaqanallaha alladzi antaqa kulla syai'. Kata kulit-kulit kita, Allah yang membuat kami saat ini bisa bicara. Sebagaimana dahulu Allah jadikan semua hal bisa berbicara. Jadi kulit kita, Masya Allah, Allah jadikan sesuatu yang bisa jadi musuh buat kita. Jika apa? Jika saat ini kita tidak jaga diri kita dari berbagai perbuatan maksiat, jadi musuh buat kita. Bahkan tidak hanya sampai situ ya kawan, masih banyak yang jadi pengadu atau pembocor atau jadi musuh kita di akhirat jika saat ini di dunia kita tidak maksimal dalam ibadah. Apa kata Allah? Di antaranya yang lain adalah apa? Tanah, bumi yang saat ini kita pijak, kita berkelana, berjalan di atas bumi ini, kelak bumi ini akan menjadi saksi dan akan mengadukan pada Allah setiap perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Apa kata Allah? Dalam surah Al-Zalzalah Allah katakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pasca Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pasca Allah mengguncangkan bumi dengan seguncang-guncangnya, dengan gempa yang sebesar-besarnya. Kemudian di ayat tersebut apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kelak bumi akan menjabarkan, kelak bumi akan menyampaikan semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang. Ya Allah, si fulan di waktu sekian, tanggal sekian, menit sekian telah melakukan maksiat di atas permukaanku, kata bumi nanti. Maka hukum si fulan ya Allah sebagaimana dahulu mereka telah menghukumku di dunia karena melakukan berbagai macam maksiat. Bumi akan apa? Memberikan pengaduan pada Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kelak bumi akan berbicara sebagaimana makhluk-makhluk lain tadi yang kita sebutkan. Dan demikian tafsiran para mufassirin terkait ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dan berbagai macam saksi tadi yang kita lakukan, berbagai macam saksi yang dapat menjadi musuh kita tadi. Ini kita perlu berhati-hati bahwasanya apa? Catatan-catatan amal kita yang saat ini sedang proses naik cetak, yang saat ini sedang pembukuan, yang saat ini sedang pengumpulan data demi data sampai nanti kita wafat. Kelak apa? Kelak Allah akan jadikan buku-buku catatan kita ini kembali kepada kita, dan kalau kita tidak isi lembaran demi lembaran yang saat itu ada di buku kita, maka kelak kita akan menangis menjerit sejerit-jeritnya. Allah abadikan kisah ini dalam surah Al-Kahfi misalkan. Apa kata Allah? Awdi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqul ya wailatana ma li hadzal kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitab, dan ketika buku catatan masing-masing kita diberikan, si fulan ini kitab engkau, fulan ini kitabmu, fulan ini kitabmu, masing-masing apa? Kita menerima. Ada yang menerima dari tangan kanan kita, ada yang dari wara al-dhahri, dari belakangnya, dari sebelah kirinya, macam-macam kita nanti menerimanya. Namun yang pasti ketika wawudi'al kitab, buku catatan amal kita diberikan, dikembalikan, pasca sudah naik cetak sempurna penulisannya, fatarul mujrimina musyfiqin, nanti akan tercirikan, akan bisa dibedakan mana yang di dunia senantiasa melakukan kebaikan dan mana di dunia yang senantiasa melakukan keburukan. Kelihatan nanti orangnya ketika mendapatkan buku catatannya. Alhamdulillah, selama di dunia melakukan kebaikan dia senang. Kenapa? Karena hanya menunggu hasil dapat kebaikan. Namun orang-orang yang musyfiqin, orang-orang yang mujrimin yang musyfiqin, yang di dunia senantiasa melakukan keburukan, maksiat apa? Mereka menjerit sekejar-kejarnya. Ya wailatana ma li hadzal kitab. Aduh, celaka saya. Kitab apa yang saya terima? Buku apa yang saya ini terima? Dia tahu kenapa buku ini berisi catatan-catatan amal buruknya selama di dunia.
dan dia tahu kelak pasca ini dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia menjerit, ya wailatana ma li hadzal kitab. Kenapa dia menjerit? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Karena kitab yang saat itu akan kita terima masing-masing dan termasuk orang pendosa tadi, kata beliau, kata Allah, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Buku tersebut, kitab tersebut tidak meninggalkan semua aktivitas kita maupun yang kecil, shaghiratan wala kabiratan, maupun yang besar, illa ahsaha, kecuali apa? Allah catat dan sudah teraudit serapi-rapinya. Jadi nggak ada sisi kehidupan yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sisi kehidupan yang terlewat catatannya oleh Allah dan malaikat-malaikat yang mulia. Dan tidak ada sisi kehidupan kita yang kelak tidak akan diberikan balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau seandainya saat ini kita menabung kebaikan-kebaikan, nanti apa? Kelak yang akan kita dapati, yang akan kita panen kebaikan. Namun apa? Jika yang saat ini kita tanam, kita simpan, kita tabung hanya pundi-pundi dosa, wala'iyadzubillah, pundi-pundi maksiat, maka apa? Fa'in asatum falaha. Maka kembali keburukannya tadi akan kembali kepada orang yang melakukan keburukan tersebut. Maka nanti pilihan kita hanya dua. Kita mau masuk surga, dan kita tahu mau dijebloskan ke dalam neraka, wala'iyadzubillah. Maka terkait bicara surga, ketika kita ingin ditanya mau masuk kemana kita pasca kita wafat, surga atau neraka, 100% yakin semua kita akan menyebutkan mau kemana? Ke surga. Itu mayoritas. Itu semua dari kita mau masuk ke surga. Nggak ada orang yang mau masuk ke dalam neraka. Namun apa? Secara realita, pembuktian ini kadang jauh dari apa yang dia inginkan. Terkadang dari realita jauh dari klaim yang dia sebutkan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, huffatil jannatu bil makarih, yaitu kalau kita mau masuk surga, kalau kita mau mendapatkan surga, kata Nabi apa? Surga itu huffatil bil makarih, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu akan senantiasa diiringi dengan hal-hal yang sulit. Mau masuk surga harus siap-siap capek dulu, capek ibadah, capek sholat, capek taat pada Allah, siap-siap apa? Capek dan capek. Kalau masuk apa? Surga. Huffatil jannatu bil makari. Surga, kata Nabi juga disebutkan, itu senantiasa dikelilingi dengan hal-hal yang mungkin tidak kita sukai. Banyak orang yang mau bangun subuh atau ketika dengar adzan subuh, lebih banyak mana? Yang mau menyingkirkan selimut tidurnya atau narik selimut kembali. Masih banyak yang mau narik selimut kembali dibanding apa? Singkirkan selimutnya, matikan AC-nya, ya kan? Masih banyak yang malah meneruskan tidurnya. Padahal apa? Meskipun memang sholat subuh berat bagi sebagian orang, ketahuilah ini salah satu momen jalan kita menuju surga. Memang berat dan demikianlah mau masuk ke surga. Huffatil jannatu bil makari. Kalau mau masuk surga berat ikhlas. Kita punya orang tua misalkan di masa usia sepuhnya saat ini, sebagaimana yang Allah abadikan siklus kehidupan seseorang dari bayi, dari anak-anak, dan akan kembali seperti bayi lagi, seperti pemikirannya, tenaganya, kekuatannya, pola hidupnya, kesehatannya, kekuatannya, semuanya. Sunatullah, siklus kehidupan manusia. Lahir nggak bisa apa-apa seperti bayi, dan nanti masa tuanya akan kembali semakin berkurang dan akan nggak bisa apa-apa seperti sebagaimana bayi. Dan kita saat ini di usia yang masih relatif muda misalkan memiliki orang tua yang sudah sepuh, berat atau mudah ngurusnya? Terkadang berat, namun itulah surga. Itulah surga. Kalau kita mau masuk surga, ada orang tua kita sakit-sakitan, temani di masa-masa terakhirnya. Butuh apa? Penuhi kebutuhannya. Memang ini berat, memang kata Nabi berat, tapi itu hakikatnya apa? Surga. Huffatil jannatu bil makari. Nah sebaliknya, neraka itu asik, neraka itu enak, neraka itu mudah. Iya tidak? Orang melakukan dosa senang atau merenung kira-kira? Kebanyakan senang, menikmati. Yaitu hakikatnya apa? Neraka. Makanya kata para ulama disebutkan sebuah perkataan,
Warradailu murhulwatul awail wa murratul awakhir. Yang namanya maksiat, yang namanya dosa itu apa? Hulwatul awail. Memang manis awalnya. Awalnya manis ya Bang. Kita mau melakukan maksiat, enak gak? Pasti enak. Dan banyak yang ketagihan awalnya, tapi itu hanya awalnya. Tapi apa? Murratul awakhir, siap-siap pahit nanti akhirnya. Penyesalan nanti akhirnya. Baik pahit semasa kita masih di dunia, atau pahit yang akan kita dapati ketika kita nanti sudah di akhirat. Sebaliknya, wal fadail, dan ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan itu murratul awail. Memang dia pahit, berat, sulit, capek di awalnya. Capek kita melakukan ibadah. Capek tidak kita? Capek. Kita bangun, kita misalkan pulang kerja tengah malam, sampai rumah jam 10, jam 11, nggak langsung tidur jam 12 misalkan, jam 11. Kita sebagai muslim yang baik, mukmin yang baik, apa yang kita lakukan? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus min, kemudian apa? Minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Kata Allah apa? Kalau sifat kita menjadi mukmin yang baik di tengah malam, lebih sedikit atau kurang sedikit, ngapain kita? Kerjakan qiyamul lail. Karena ini diantara makom yang nanti Allah akan tinggikan derajat kita. Dan di situ, di saat itu pula lah Allah langsung berikan jaminan. Allah akan ampuni man yastaghfirullah, barang siapa yang minta ampun pada Allah. Allah akan memberikan siapa saja yang meminta. Allah akan kabulkan siapa saja yang berdoa kepadanya. Sulit atau berat kira-kira Pak? Sulit atau berat? Dua-duanya. Bangun malam, sholat tahajud, qiyamul lail, gak mudah, tidak mudah. Namun mengapa kita lakukan ini? Karena kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, di kesempatan yang baik ini terkait kehidupan kita di dunia ini, perlu kita banyak-banyak apa? Memuhasabah jiwa kita, memuhasabah diri kita. Banyak mana kira-kira dosa dan ibadah kita, banyak mana maksiat kita dengan amal soleh kita. Dan di antara yang dapat membantu kita untuk memperbaiki dan senantiasa muhasabah dosa dan amal kita, itu adalah kita senantiasa menumbuhkan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, yaitu perbanyak mengingat kematian. Perbanyak mengingat apa? Kematian. Kata Nabi SAW, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat." Kata Nabi SAW, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Apa kata Nabi? Yakni al-maut, adalah apa? Kematian. Seperti yang tadi di awal kita sebutkan. Kata Imam Hasan Al-Basri, semua kita ini adalah jenazah. Semua kita adalah jenazah. Namun ada jenazah yang saat ini kita kuburkan, kita turunkan ke kuburnya. Namun kita juga jadi jenazah, namun apa? Nanti kembali. Seperti itu siklusnya. Orang-orang akan menurunkan kita ke dalam kubur. Maka fatazawwadu, siapkan bekal kita, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan walafiat, taufik hidayah pada kita, dan kita bisa memaksimalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Kita bisa merealisasikan tujuan di hidup, tujuan yang diciptakan kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin tidak dengan tujuan lain, melainkan apa? Tujuannya agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang taat, senantiasa melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan kita ibadah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kapan kita ibadah? Kata Allah, beribadahlah kalian hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian datang menjemput kalian. Jadi sampai sebelum kita wafat, maka di saat itu pula lah kita dituntut untuk banyak-banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik pada kita, agar kita bisa memaksimalkan seluruh waktu kehidupan kita, agar kita bisa nanti bisa masuk bersama-sama ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagaimana kita dikumpulkan saat ini, kita kembali dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada 1-2 pertanyaan atau pelengkap atau penambah atau koreksian, silakan bagi yang bisa jawab, insyaallah kita jawab. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan nasihatnya. Kemudian semoga Allah selalu menjaga Ustaz beserta keluarganya, selalu mengistiqomahkan Ustaz di jalan Allah. Kemudian mungkin dari para jamaah ada pertanyaan sesuatu yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan. Iya Pak, silakan. Saya mau tanyakan, sebelumnya ini kita masih muda atau gimana, banyak bermaksiat kan? Iya. Terus kemudian kita ada dengan kajian-kajian taklim, agar kita beramal soleh. Nah, Terus jika Allah mendaki ampunan gitu ya, terus apakah catatan amal-amal kita yang catatan maksiat-maksiat kita yang lalu-lalu dihapus gitu? nah, cek. Saya kelas. Nah, itu sama tidak pertanyaannya? Tidak ya. Nah, baik. Terkait tadi, memang sudah jadi tradisi ya masyarakat kita di Indonesia. Ini masa mudanya jarang ke masjid misalkan, jarang taklim misalkan, atau bahkan nggak sama sekali. Dan kita baru taklim, baru kita sholat 5 waktu, biasanya ketika apa? Sudah usia-usia lanjut. Namun itu juga patut disyukuri. Ini patut juga disyukuri. Daripada kita sampai akhir wafat kita masih seperti muda kita, maka celaka kita. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah apa? Terkait dosa-dosa kita dahulu, apakah Allah dapat mengampuni atau tidak? Jawabannya apa? Binillahi ta'ala, Allah ampuni dosa-dosa tersebut. Ini sebagaimana umuman ayat yang Allah sebutkan, innallaha yaghfiru ayyushraka, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa musyrik Allah enggak akan ampuni. Tapi apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dengan izin Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa selain dari perbuatan syirik. Dengan apa kita berbuat agar dosa-dosa kita dapat diampuni? Kaidahnya apa? Innal hasanat, dalam ayat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya apa? Dosa-dosa kita bisa terhapus. Salah satu sebabnya apa? Karena setelah itu kita lakukan kebaikan-kebaikan. Jadi jika kita melakukan ibadah-ibadah dan kita bertaubat dan tulus taubatnya dan tidak mengulangi lagi sesuai ayat tadi, kebaikan-kebaikan ibadah-ibadah kita dapat menghapus apa? Keburukan-keburukan kita. Dan ini juga senada oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah pada Allah dimanapun kalian berada. Apa potongan berikutnya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi SAW, niscaya sesungguhnya dan ikutilah perbuatan buruk, iringilah perbuatan buruk, tambahlah perbuatan buruk kalian dengan apa? Hasanat, dengan kebaikan. Tujuannya apa? Tamhuha. Mudah-mudahan dengan kebaikan tadi bisa menghapus keburukan kalian. Nah, jadi intinya dosa-dosa yang kita lakukan di masa muda kita mungkin, yang mana dulu Allah belum takdirkan kita untuk banyak ke masjid, Allah belum takdirkan kita belum banyak bertaklim misalkan. Namun insya Allah jika pasca hal tersebut ada penyesalan dan taubat yang tulus, maka insya Allah selama kita melakukan kebaikan amal saleh dan mendawamkan istighfar dan mengambil sebab agar dosa bisa diampuni dan berdoa pada Allah agar Allah ampuni dosa kita, billahi ta'ala Allah akan ampuni, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Baik. Baik.
Intinya pertanyaan pertama, ya, apakah ketika kita mendoakan orang tua kita itu perlu disebutkan namanya satu persatu misalkan? Ya, ini bisa dengan dua kemungkinan atau dua kebolehan. Misalkan kita berdoa untuk orang tua kita dengan doa yang ma'thur saja, doa yang sudah disyariatkan dan ada dalilnya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tanpa kita menyebut siapa orang tua kita. Allah apa? Allah sudah Maha mengetahui. Dalam ayat tersebut Allah tidak abadikan, atau ketika Nabi berdoa misalkan atau para sahabat berdoa, tidak ada dapati yang menyebutkan secara spesifik apa? Nama orang tua. Karena dalam logika pun misalkan kita mendoakan kedua orang tua kita, nggak mungkin orang tua kita orang lain, ya kan? Pasti yang itu orang tua kita. Maka kata Imam Ahmad, sesuai perkataan Imam Ahmad, sedikit tapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada apa? Banyak berlebihan namun tidak sesuai dengan sunnah. Nah, sunnahnya apa? Sesuai yang ada di ayat, doanya tersebut kita lakukan. Maka insya Allah ini yang terbaik. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, doa untuk ampunan kedua orang tua itu mengakomodir beberapa ibadah. Ibadah birrul walidain, ibadah berdoa pada Allah, ibadah kita beribadah pada Allah, mengakomodir ibadah-ibadah lainnya. Jadi jangan pernah apa? Lupakan ibadah yang namanya mendoakan kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah ampuni kedua orang tua kita, baik yang masih hidup saat ini ataupun yang sudah mendahului kita dalam kematian. Baik. Yang lainnya Pak? Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda tanyakan, apakah ada dosa jariah sebagaimana amal jariah walaupun pelakunya telah meninggal dunia? Nah, Masya Allah. Pertanyaannya, apakah ada yang disebut dosa jariah walaupun pelakunya sudah meninggal? Nah, ya, inilah yang menjadi keberatan atau kehati-hatian buat kita, bahwasanya ada amal-amal baik ibadah maupun maksiat yang mana ini bisa menjadi turunan ke bawah-bawahnya. Kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru amsalihha. Barang siapa memberikan contoh yang baik, sunnah yang baik, tauladan yang baik, maka apa? Orang yang tadi akan mendapatkan kucuran pahala yang sama seperti orang yang melakukan. Waman sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memberi contoh, tauladan, sunnah yang buruk, ngajak orang buat dosa atau jadi sumber orang melakukan dosa, sebab orang melakukan dosa, maka apa kata Nabi? Dia juga mendapatkan dosa yang semisal sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut. Dalam hadis tadi tidak ada penyebutan apa? Penyaringan, atau tidak ada penyebutan bahwasanya pembatasan, baik itu sudah wafat atau masih hidup sedang tidak ada. Artinya apa? Sebagaimana hadis yang lain, misalkan hadis Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Semua ibadah anak Adam akan terputus kecuali apa? 3. Pertama apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Kedua apa? Ilmu al-ilmi, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladil salihin yad'ulah. Yang ketiga adalah apa? Anak yang saleh mendoakan kedua orang tuanya. Nah, penggalan tadi yang pertama, sebagaimana sedekah jariyah, pahala yang baik bisa mengalir pahalanya kembali, maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah dosa pun juga apa? Dosa pun juga bisa kembali mengalir meskipun orang pelakunya sudah wafat. Nah, ana izinnya sampai sini saja. Mohon doanya dari antum sekalian, qadarullah. Putri kedua ana masuk rumah sakit tadi, kejang nama. Ya sallallahu wasallam baraka ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.